Bayangkan suatu pagi yang cerah, 4 November 2025. Anda melangkah ke halaman belakang, secangkir kopi di tangan. Di satu sudut, di bawah pohon mangga yang rindang, tanahnya tampak hitam pekat, gembur, dan seolah hidup. Namun, hanya beberapa meter dari sana, di dekat jalan setapak yang sering dilalui, tanahnya terlihat pucat, kering, dan bahkan sedikit berkerikil. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, seperti seorang anak kecil bernama Sari dalam sebuah cerita, mengapa tanah di satu tempat bisa begitu berbeda dengan tanah di tempat lain? Ini bukan sekadar pertanyaan iseng. Ini adalah pintu masuk ke sebuah cerita yang luar biasa. Pertanyaan sederhana Sari tadi sebetulnya adalah pertanyaan fundamental dalam ilmu pengetahuan. Tanah tidak serta-merta muncul begitu saja. Ia bukan benda mati yang statis. Sebaliknya, tanah adalah sebuah entitas yang dinamis. Produk akhir dari proses panjang yang melibatkan batu, cuaca, makhluk hidup, waktu. Untuk memahami misteri ini, mari kita anggap diri kita sebagai detektif. Saya, sebagai pemandu, Anda, sebuah avatar kecil yang muncul dari rasa ingin tahu, akan mengajak Anda menelusuri jejak-jejak pembenaian tanah. Kita akan membedahnya lapis demi lapis dengan bahasa yang sederhana. Kisah pembentianan tanah dimulai dari sesuatu yang sangat keras dan masif, batuan. Batuan induk, orang tua dari semua tanah. Alam memahat, menghancurkan batuan menjadi partikel kecil. Proses ini disebut pelapukan. Pelapukan fisik, misalnya air masuk ke celah batu, membeku, memecahkannya. Pelapukan kimia, misalnya Air hujan sedikit asam melarutkan mineral. Di kebun belakang, tanah berkerikil mungkin sisa batuan induk yang belum hancur. Sari melihat tanah bayi, mirip batuan asalnya. Tanah hitam yang gembur adalah tanah dewasa, kaya dan telah melalui perjalanan panjang. Perbedaan ini adalah hasil resep rumit dari banyak bahan dan proses. Dalam perjalanan selanjutnya, kita akan mengupas bahan-bahan rahasia dan proses memasak itu. Mari kita mulai petualangan ini. Memahami tanah adalah memahami rumah kita, planet Bumi. Setiap koki hebat tahu bahwa untuk membuat hidangan istimewa, diperlukan resep yang tepat. Begitu pula dengan bumi. Dalam dapur alam, ada 5 bahan utama, atau faktor yang bekerja sama, layaknya sebuah orkestra untuk menciptakan mahakarya bernama tanah. Bahan induk, iklim, organisme, topografi, waktu. Faktor pertama adalah bahan induk. Anggap saja ini seperti jenis tepung untuk membuat kue. Jika Anda mulai dengan batuan granit yang keras, hasilnya akan menjadi tanah berpasir. Jika bahan induknya adalah batuan kapur, tanah yang terbentuk akan kaya akan kalsium. Di kebun imajiner kita, tanah hitam yang subur mungkin berasal dari endapan material organik purba. Sementara tanah berkerikil jelas berasal dari batuan keras yang baru mulai lapuk. Faktor kedua, iklim. Iklim adalah suhu oven dan jumlah air dalam resep kita. Di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu hangat seperti Indonesia, proses pelapukan batuan dan dekomposisi bahan organik berjalan sangat cepat. Hujan deras membantu memecah batuan, sementara suhu hangat mempercepat kerja mikroba dalam mengurai dedaunan menjadi humus yang subur. Namun hujan yang terlalu lebat juga bisa mencuci nutrisi dari tanah, membawanya pergi ke tempat lain. Sebaliknya, di daerah gurun yang kering dan panas, pembentukan tanah berjalan sangat lambat karena kurangnya air dan kehidupan organik. Selanjutnya, mari kita bicara tentang para koki kecil yang bekerja tanpa lelah. Organisme, pohon raksasa, cacing tanah yang menggeliat, miliaran mikroba yang tak kasat mata. Akar tanaman menembus celah batuan, secara mekanis memecahkannya dari waktu ke waktu. Cacing tanah adalah insinyur sejati. Mereka membuat terowongan yang memungkinkan udara dan air masuk lebih dalam, sekaligus mencerna bahan organik dan mengeluarkannya kembali sebagai kotoran yang sangat subur. Di sudut kebun yang subur, tanah itu hidup berkat kerja keras jutaan organisme ini. Faktor keempat adalah topografi atau bentuk permukaan lahan.
Bayangkan sebuah bukit, tanah di puncaknya dan di lereng yang curam cenderung tipis. Mengapa? Karena gravitasi dan air hujan terus-menerus mengikis dan membawa partikel tanah ke bawah. Proses ini disebut erosi. Sebaliknya, di dasar bukit atau di lembah yang datar, partikel-partikel tanah yang tererosi tadi akan menumpuk. Akibatnya tanah di dataran rendah biasanya jauh lebih tebal, lebih dalam, dan seringkali lebih subur. Di kebun kita, area yang sedikit miring, mungkin tanahnya lebih tipis karena sering tersapu aliran air saat hujan deras, sedangkan area yang datar menjadi tempat penumpukan material subur. Faktor terakhir dan yang paling krusial dalam cerita ini adalah waktu. Ini adalah maraton, bukan lari cepat. Untuk membentuk lapisan tanah setebal beberapa sentimeter saja, alam membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Tanah yang kita pijak hari ini adalah warisan dari proses yang telah berlangsung sejak zaman es berakhir, bahkan jauh sebelumnya. Tanah muda yang baru berumur beberapa ratus tahun mungkin masih tipis dan belum memiliki lapisan-lapisan yang jelas. Sebaliknya, tanah tua yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun memiliki profil yang kompleks dengan lapisan-lapisan berbeda warna dan tekstur, masing-masing menceritakan bagian dari sejarahnya. Waktu memberikan kesempatan bagi semua faktor lain untuk bekerja secara maksimal. Namun, resep alam yang terdiri dari 5 faktor tadi kini memiliki tambahan 1 koki baru yang sangat berpengaruh, manusia. Ketika seorang petani dengan bijak menambahkan kompos dan pupuk kandang, menanam tanaman penutup tanah untuk mencegah erosi, dan melakukan rotasi tanam, ia sebenarnya sedang mempercepat proses pengayaan tanah. Ia membantu para koki kecil organisme dengan memberikan mereka lebih banyak bahan untuk diolah, menjadikan tanah lebih gembur, subur, dan produktif dalam waktu yang relatif singkat. Di kebun sari, tanah hitam yang subur adalah contoh sempurna dari campur tangan positif ini. Di sisi lain, manusia juga bisa menjadi perusak ulung. Penebangan hutan secara membabi buta menghilangkan payung alami yang melindungi tanah dari hantaman langsung air hujan, menyebabkan erosi besar-besaran. Praktik pertanian monokultur yang intensif tanpa pengembalian bahan organik akan menguras nutrisi tanah hingga ia menjadi sakit dan tidak produktif. Pembangunan kota yang menutup permukaan tanah dengan beton dan aspal secara efektif membunuh tanah di bawahnya, menghentikan semua proses biologis yang vital. Polusi dari limbah industri dan sampah plastik juga dapat meracuni tanah, membuatnya tidak layak untuk ditanami dan berbahaya bagi kehidupan. Mari kita kembali ke analogi membuat kue. 5 faktor alam adalah resep aslinya. Manusia, sebagai koki tambahan, bisa memilih untuk mengikuti resep dengan baik, bahkan menambahkan bahan-bahan berkualitas seperti coklat premium, kompos, untuk membuat kue lebih lezat. Atau ia bisa saja ceroboh, membakar kue erosi. Atau menumpahkan garam ke dalam adonan, polusi. Pilihan ada di tangan kita. Setiap kali kita membuang sampah organik ke tempatnya, membuat lubang biopori, atau menanam sebatang pohon, kita sedang memberikan kontribusi positif pada kesehatan tanah. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengabaikan kelestarian tanah adalah langkah mundur yang merusak warisan ribuan tahun. Jadi, apa yang telah kita pelajari dari perjalanan singkat ini? Misteri tanah yang berbeda-beda. Di kebun belakang rumah, ternyata bukanlah sihir, melainkan ilmu yang bisa dijelaskan. Tanah adalah hasil tarian kolosal dari 6 penari utama. Pertama, bahan induk, batuan asal. Kedua, iklim, pengatur tempo. Ketiga, organisme, pekerja pengolah. Keempat, topografi yang bentuk panggung. Bentuk. Kelima, waktu, durasi yang membawa kematangan. Keenam, kita, manusia. Kita bisa menjadi mitra yang merawat tanah, atau kita bisa menjadi kekuatan perusak. Setiap jengkal tanah memiliki ceritanya, ditulis oleh ke-6 faktor selama ribuan tahun. Memahami cerita ini penting bagi semua. Tanpa tanah sehat, tidak ada makanan di meja kita.
Tanpa tanah sehat, tidak ada hutan yang menghasilkan oksigen. Tanpa tanah sehat, tidak ada ekosistem seimbang. Tanah adalah fondasi peradaban. Pergilah ke halaman rumah, pergilah ke taman kota. Lihat tanah di dalam pot tanaman Anda. Ambil segenggam tanah, rasakan teksturnya, kasar seperti pasir. Rasakan lengket seperti liat, rasakan gembur. Cium aromanya, apakah segar seperti hutan setelah hujan? Perhatikan warnanya, coklat tua. Perhatikan kemerahan. Perhatikan pucat. Gali sedikit lebih dalam, temukan cacing. Gali atau akar tanaman, bandingkan tanah dari beberapa lokasi. Dengan pengamatan ini Anda tak lagi hanya membaca, Anda mempraktikkannya. Anda menjadi detektif alam, membaca petunjuk iklim, organisme, dan waktu. Avatar pemandu ini mungkin akan segera menghilang. Namun rasa ingin tahu yang ditanamnya semoga tetap tinggal. Catatan terpenting ada di bawah kaki kita, menunggu untuk dibaca. Mulailah membaca cerita tanah di sekitar Anda, temukan dunia baru yang menakjubkan.